Oke ya. Nah, di sini saya mulai dulu deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, untuk teman-teman yang baru pertama kali ikut kelas saya ya, di sini saya biasa dipanggil Ubay ya. Jadi nanti kalian bisa panggil saya Ubay, terus kalau misalnya ada pertanyaan, silakan bisa dijawab atau di grup aja ya. Nah, paling perkenalannya itu aja untuk yang baru ya. Kita langsung masuk ke materinya aja di sini. Jadi mata kuliah di sini itu Business Intelligence ya. Jadi singkatnya bisa dibilang BI. Itu singkatan Bina Insani yang lama tuh. Kalau dulu kalian di kampus sama Bina Insani gitu ya. Nah, di sini harapannya adalah nanti kalian ngerti BI itu apa, terus terkaitnya kemana aja ya. Karena BI ini sebenarnya skopnya luas banget tuh. Jadi mohon diperhatikan dengan seksama ya, karena penerapannya di industri itu banyak banget. Gitu. Oke, kita lanjut dulu deh. Ya, nah di sini kalau kita lihat ya, dasarnya si BI itu sendiri. Jadi kita lihat dari sisi bisnis sama organisasinya dulu gitu ya. Nah, di sini. Nah, jadi kita dasarnya dari bisnis sama organisasi dulu. Apa sih dasarnya ya? Kenapa ada BI itu sendiri gitu ya? Jadi yang pertama itu pengaruhnya kenapa ada BI itu ada dari pertumbuhan bisnis itu sendiri. Jadi di sini semenjak abad 21 gitu ya, munculnya di situ ada perubahan tuh di era globalisasi ini. Jadi karena ada era globalisasi, itu organisasi dipaksa untuk beradaptasi, untuk mempertahankan kelangsungan organisasinya. Jadi dalam artian, di situ globalisasi itu adalah faktor penyebab perubahan yang didorong oleh perkembangan teknologi dan informasi ini. Jadi sebenarnya ini adalah sebagian besar summary dari dasar kenapa ada BI itu sendiri. Yang pertama, globalisasi, terus ada dukungan internet ya, sehingga kita dapat berkomunikasi dan bertukar informasi secara cepat. Ini dasar yang paling utama dari CBI itu kenapa ada. Nah, saya lanjutin dulu. Nah, kenapa ada BI juga? Nah, di sini ada faktor-faktor yang terkait sama organisasi. Gampangnya itu adalah perusahaan gitu ya. Nah, di situ ada skema ya. Yang paling kiri itu business environment factor. Jadi itu adalah faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perusahaan ya. Kalau kalian bergerak di perusahaan, terus nanti peran BI jadi mana nanti kita bakal bahas. Nah, terus yang di tengah itu adalah respon perusahaannya itu seperti apa, kayak gitu. Nah, setelah respon perusahaannya seperti apa, nanti hasilnya, keputusan dari perusahaan itu habis ngerespon masalah itu seperti apa. Nah, ini secara gambaran garis besarnya ya, di situ ada faktor globalisasi tadi, seperti yang saya bilang. Terus ada permintaan customer, pelanggan nih. Kalau kita ngomongin perusahaan atau organisasi, pasti ada faktor pelanggannya juga. Nah, terus ada faktor peraturan pemerintah juga. Terus ada faktor dari kondisi market, atau terus ada faktor juga dari kompetisi. Nah, nanti dari masing-masing faktor itu menimbulkan dua sisi tuh. Sisi tekanan sama sisi kesempatan. Nah, nanti respon perusahaannya seperti apa. Habis itu baru keputusan nanti perusahaan bakal mengambil keputusan yang mana nih dari masalah yang ada. Oke, kita lanjutin dulu. Nah, kita bakal bahas detail soal faktor apa aja sih yang mempengaruhi hal itu ya. Itu ada globalization, terus ada customer demand tadi yang saya sebutin, ada peraturan pemerintah, kondisi pasar, kompetisi, dan lain-lain. Oke, kita bahas dari yang faktor yang pertama dulu. Nah, tadi kan ada faktor-faktor yang banyak tuh ya. Nah, kita bahas yang faktor yang berpengaruh terhadap perusahaan. Ya, di sini perkembangan teknologi informasi yang memicu terjadinya globalisasi, berarti globalisasi itu pengaruhnya ke perusahaan dulu, itu apa gitu ya. Nah, pengaruhnya adalah di sini kompetisi antar perusahaan dalam suatu industri jadi semakin ketat gitu. Jadi karena ada globalisasi, semua akses jadi lebih mudah ya dengan teknologi, kompetisi jadi semakin ketat tuh terhadap industrinya. Nah, karena kompetisinya ketat gitu ya, perusahaan dituntut untuk lebih kreatif dan dinamis. Nah, jadi model bisnisnya itu lebih banyak tuh. Nah, tapi jeleknya adalah karena udah era globalisasi, orang bisa lebih mudah untuk meniru jenis usaha yang lainnya. Contoh paling gampang nih, sekarang kan kita lagi COVID nih ya, banyak orang lagi bisnis kuliner gitu. Nah, itu banyak tuh ditiru sama orang lain. Ada yang jualan kue, ada yang jualan snacks, dan sebagainya gitu. Jadi, model bisnisnya bisa ditiru tuh. Nah, karena model bisnisnya mudah ditiru, otomatis pesaingnya jadi naik gitu ya. Nah, karena persaingannya meningkat,
setiap perusahaan berupaya agar memiliki keunggulan kompetitif. Jadi perusahaan dari sekian banyak jenis usaha yang sama itu, mereka diminta untuk memiliki keunggulan kompetitif tuh, sehingga mereka bisa memenangkan persaingan di lapangannya. Contoh misalnya katakanlah gini, kalian di zaman sekarang buka usaha misalnya misalnya kue apa gitu ya, misalnya kue bolu deh gitu. Nah, kalau dari sisi BI-nya nanti di sini terkait perusahaannya, perusahaan dituntut untuk katakanlah membuat bolu yang mungkin katakanlah varian rasanya tidak ada di tempat lain, misalnya kayak gitu. Atau paling sederhana adalah salah satu contoh dari faktor ini yang berimpact adalah dari sisi e-bisnis dan e-commerce ya. Nah, contoh paling sederhana adalah e-commerce sih, yang paling sering kita dengar-dengar. Kalau kalian lihat sekarang e-commerce ada banyak tuh, ada Shopee, ada Tokopedia, Bukalapak dan sebagainya. Secara bisnis proses itu sama kan ya, mudah ditiru, orang bisa bikin e-commerce yang sejenis, sekarang udah ada Shopify, tinggal di generate doang gitu kan ya, nggak perlu bisa ngoding untuk bikin e-commerce, otomatis kan secara bisnis bisa ditiru tuh. Nah pasti kan masing-masing perusahaan itu cari plus minusnya apa dari mereka, apa yang bisa bikin mereka lebih menang dibanding yang lain, kayak gitu. Nah terus karena ada globalisasi, kita sekarang transaksi jadi bisa real time gitu kan ya. Nah ini dampak terhadap perusahaannya nih. Nah, sekarang kita lihat dampak ke pelanggannya apa. Nah, karena tadi bisnisnya itu udah masuk era global ya, jadi karena produknya sejenis banyak, pelanggan nih, jadi posisi tawarnya lebih kuat. Maksudnya apa sih? Jadi karena pelanggan punya opsi lebih banyak terkait produk sama. Contoh misalnya, kalian mau cari baju, kalian buka Tokopedia, kalian buka Bukalapak gitu misalnya, atau kalian buka Shopee segala macam. Pasti kan kalian bakal compare tuh dengan baju yang sama di masing-masing tempat itu plus minusnya apa. Nah, otomatis karena ada itu, posisi pelanggannya jadi lebih kuat nih daya tawarnya karena semakin banyak opsi yang ada di pasar. Nah, karena ada faktor itu juga, orang jadi cenderung nggak loyal terhadap satu produk. Kalau misalnya dulu kita sering pakai produk A, nah karena sekarang pilihannya banyak di online, kita bisa jadi belinya di toko B gitu. Nah, di situ ya. Jadi loyalitas yang dimiliki terhadap satu produk jadi semakin berkurang juga tuh, kayak gitu. Nah, terus pelanggan juga bisa beralih ke produk yang lain. Yang bisa jadi mungkin harganya lebih murah, tapi kualitasnya lebih bagus, atau mungkin ada free ongkir dan sebagainya. Nah, karena itu juga, pelanggan jadi lebih cerewet seakan-akan gitu, karena dia bisa bargain. Misalnya katakanlah, kalau kalian yang punya toko online nih, misalnya katakanlah ada yang nanya, harganya berapa kak? Misalnya kayak gitu kan. Misalnya katakanlah harganya 100.000, tiba-tiba pelanggannya nawar nih, kok mahal ya, di toko sebelah nggak segitu. Nah itu kan terkesan jadi agak cerewet tuh, karena daya daya tawarnya mereka lebih tinggi tuh, karena semakin banyak toko yang sama. Nah karena ada itu juga, jadi pelanggan nuntut nih produk kita untuk lebih bagus, terus dibanding-bandingkan dengan produk yang lain. Nah itu adalah dampak dari sisi terhadap perusahaannya. Perusahaan jadi harus dituntut untuk mencari apa namanya keunggulannya seperti apa terhadap perubahan. Dari sisi pelanggannya, pelanggan jadi punya lebih banyak pilihan, tapi di satu sisi pelanggan jadi nggak loyal gitu karena produknya lebih banyak pilihannya. Oke, dari sini dulu deh. Dampak terhadap perusahaan dan terhadap pelanggannya dulu. Ada yang mau tanya dulu nggak ya? Kalau kecepatan seperti biasa ya, silakan dipotong aja. Ada yang mau tanya dulu nggak? Lanjut kan? Belum ada ya? Oke, kita lanjut dulu deh ya. Nah, tadi kan ya setelah ada dampaknya terhadap perusahaan sama terhadap pelanggannya, nah kita bisa lihat dari dua perspektif nih. Pertama, perspektifnya terhadap tekanan atau pressure, yang kedua terhadap kesempatan. Nah, nanti peran BI-nya apa itu nanti kita bakal bahas detail. Nah, di sini kita bahas latar belakangnya dulu. Kenapa nanti kita perlu BI, kenapa nanti kita harus bikin BI, kayak gitu ya. Nah, di sini, karena ada faktor tadi tuh, dari sisi perusahaannya pasti akan bisa ada tekanan, bisa jadi ada kesempatan. Nah, yang dimaksud tekanan itu apa? Karena ada faktor tadi, perusahaan jadi dituntut untuk beradaptasi tuh. Jadi harus bisa bertahan dengan kondisi yang sekarang. Gitu. Jadi misalnya dia harus sering berinovasi. Nah, kenapa? Karena bila perusahaan itu kurang tanggap ya,
atau terlambat dalam merespon perubahan yang ada, bisa jadi kelangsungan bisnisnya jadi terancam. Misalnya katakanlah kalah saing dengan tempat yang lain kayak gitu. Nah, karena ada tekanan, pasti ada juga yang bisa ngambil kesempatan dari situ. Contohnya apa? Jadi misalnya kata tadi tuh, kalian misalnya katakanlah gini deh, jual handphone atau jual casing handphone misalnya kayak gitu ya. Nah kan pasti ada kesempatan tuh untuk orang-orang yang mungkin awalnya nggak punya bisnis, jadi bisa buka bisnis baru. Karena misalnya sekarang udah serba online, orang nyari produk kita lebih gampang kayak gitu. Makanya muncul kesempatan untuk berinovasi tuh. Terus banyak pemain baru, bisa dibilang kayak penjual dadakan, bisa juga kayak gitu ya. Atau juga memang penjual baru yang benar-benar niatnya serius. Nah, terus yang ketiga, pasar itu jadi tidak lagi didominasi oleh pemain-pemain lama. Kalau dulu kan misalnya katakanlah cuma toko A doang nih yang jualan produk-produk bagus, karena memang tokonya besar. Nah, kalau sekarang orang nggak punya toko pun bisa jualan gitu ya. Makanya bisa jadi pemain lama geser sama pemain yang baru. Terus yang keempat, di situ ada peluang untuk meraih pasar di situ ya, kan terbuka semakin lebar bagi perusahaan yang bisa merespon dan menyesuaikan strateginya kayak gitu. Jadi pasti ada tekanan terhadap perusahaannya, ada juga kesempatan buat perusahaannya sendiri kayak gitu. Ya, selanjutnya dulu nih. Nah, ini contoh paling sederhana nih. Kalau dulu ya masih ada yang sempat pernah pakai Nokia nggak? Atau cuma saya doang yang udah tua gitu? Ada nggak sih Pak, saya yang sempat pakai Nokia? masih Pak. Kenapa pernah? Pernah ya. Nah, Masih ada HP-nya, Pak. oh masih ada. Jadi gantungan Pak. Oke ya. Nah, kayak gini loh. Jadi Nokia adalah salah satu contoh dari perusahaan yang nggak bisa beradaptasi dengan perubahan era global ini gitu. Jadi kalau kita lihat dulu ya, kalau dulu sering beli majalah handphone ya, itu kan pasti didominasi kalau nggak Nokia, Sony, kayak gitu ya. Nah, di industri itu, dulu Nokia kan sebagai market leader, jadi orang-orang beli apa nih, beli handphone apa? Nokia, bagus tuh Nokia, kayak gitu ya. Nah, tapi semenjak munculnya Android, katakanlah gitu, Nokia masih pede nih. Jadi Nokia masih pede, nggak apa-apa lah ada Android, orang bakal tetap bisa ya kok, kayak gitu. Nah, tapi karena ada itu, kan tadi muncul itu ya, ada dari sisi Nokia-nya muncul tekanan, bakal ada pemain baru ya. Di satu sisi Android ngambil opportunity tuh di situ untuk masuk ke dunia smartphone gitu. Nah, saat berjalan transisinya Nokia itu tetap bertahan nih dengan sistem Symbian-nya. Nah, semakin waktu jalan gitu ya. Nah, akhirnya mereka perlahan-lahan tuh kalah tuh bersaing dengan kompetitornya. Nah, jadi ini adalah salah satu contoh yang paling jelas ya dampak dari globalisasi itu. Nah, makanya kenapa nanti kita hubungannya ke biaya apa sih? Kita lihat latar belakangnya dulu nih. Kayak gitu kan Nokia nggak punya, ibaratnya dia pede dengan kondisinya, akhirnya muncul kompetitor, muncul opportunity di situ, Nokia-nya kalah kayak gitu. Nah, ini dari sisi lingkungan nih faktornya. Nah, jadi kesimpulannya apa di sini kita masukin ke faktor-faktor tadi dulu ya. Perusahaan itu harus bisa merespons setiap perubahan yang terjadi pada lingkungan bisnis. Nah, nanti di sini peran BI itu apa sih? Yang dimaksud dengan cepat merespons setiap perubahan gitu ya. Nah, terus manajemen itu harus bisa mengambil keputusan untuk bisa merespon perubahan. Nah, otomatis kalau kita mau ngambil keputusan, kalau yang sebelumnya belajar SPK sama saya, berarti kan dia harus ada SPK-nya tuh. Nah, sebenarnya SPK itu adalah bagian dari bisnis intelijen itu sendiri. Begitu. Berarti dalam artian, untuk mengambil keputusan dia butuh BI juga untuk pendukungnya, kayak gitu. Nah, terus perusahaan tidak bisa bersikap pasif. Pada akhirnya telat untuk bereaksi dan mengambil keputusan. Nah, contohnya tadi Nokia tuh, itu kan terkesan pasif ya, karena mereka pede dengan kondisinya, mereka nggak aware dengan opportunity dari Android kayak gitu. Nah, kalau paling gampang gini, kita bisa analogikan kalau kita nih manusia gitu ya. Kalau misalnya badan kita udah nggak enak kan pasti kita ada gejala-gejala tuh entah panas segala macam gitu. Nah berarti kan kita bakal melakukan tindakan supaya kita nggak sakit. Nah itu adalah sebenarnya dari sisi perusahaan seperti itu sebenarnya. Ketika ada pesaing baru kan anggaplah itu sebagai gejala-gejala nggak enak nih buat perusahaan kita. Nah nanti peran BI-nya apa? Nah peran BI-nya bisa dibilang tindakan preventif untuk ngarah ke situ sebenarnya. Kayak gitu. Lanjut dulu. Nah ini adalah secara garis besar ya. Setelah ada permasalahan yang tadi itu dari sisi organisasi, dari sisi pelanggan, nah respon organisasi itu secara umum seperti ini. Yang pertama itu membuat perencanaan strategis, ini biasanya kalangan manajerial gitu ya. Terus menggunakan bisnis model terbaru dan inovatif. Maksudnya kayak gimana sih? Kalau dulu ya,
kalau misalnya kalian mau belanja ke toko nih, baju gitu ya. Kan pasti kalian datang ke tokonya tuh. Berarti kan bisnis modelnya adalah datang ke toko, beli bajunya. Nah, yang dimaksud dengan menggunakan bisnis model baru berarti adalah toko yang tadinya offline dirubah menjadi online. Makanya di situ ada beralih ke e-commerce. Itu bisa dibilang bisnis model baru. Atau yang paling jelas gini, kalau dulu, kalau kalian beli license Windows ya, dulu kan beli putus tuh. Misalnya katakanlah beli license Windows 10. Sekali beli, license itu bisa dipakai terus-terusan. Nah, kalau sekarang, bisnis modelnya dirubah tuh. License-nya seakan-akan sewa. Bayarnya terkesan lebih murah. Ada yang pernah coba nggak? Atau selama ini masih OS-nya di-crack gitu? Nggak kan ya? Masih anggrek, Pak. Kayak gitu. Nah, itu sebenarnya salah satu dari perubahan bisnis model tuh. Yang awalnya beli putus ya, ibaratnya, dirubah jadi sistem sewa. Dibuat terkesan harganya murah, padahal sebenarnya secara tidak langsung sama aja sih kalau di total ya. Cuma bayarnya nggak langsung di depan, tapi dicicil per bulan. Kayak gitu. Terus memperbaiki proses bisnis, ya pasti ya, karena ada masalah pasti proses bisnisnya harus diperbaiki. Terus berpartisipasi dalam kerjasama bisnis. Nah, kalau dulu istilahnya ada persaingan, sekarang banyaknya istilahnya adalah kolaborasi gitu ya. Kayak gitu. Nah, terus memperbaiki sistem informasi itu pasti. Terus memperbaiki relasi kerjasama itu juga pasti, karena tadi ya, sekarang zamannya kolaborasi, bukan kompetisi. Terus mendorong inovasi dan kreativitas, kayak gitu. Terus meningkatkan layanan dan relasi ke pelanggan, karena tadi ada faktor pelanggan ya, dampaknya terkait perusahaannya sama pelanggannya. Terus tadi beralih ke e-commerce yang saya bilang sebelumnya. Terus beralih ke skema produksi make to order, gitu ya. Ini yang di bagian produksi tahu nih, ada make to order, ada apa ya, repeat order dan sebagainya gitu. Jadi misalnya katakanlah kalau dulu orang sistemnya beli barang taruh di stok baru dijual, kalau sekarang kita nggak punya produk pun kita bisa jualan. Nah itu disebutnya make to order. Jadi berdasarkan apa yang dibeli baru kita cariin barangnya ada atau enggak, gitu. Kalau kita ngomongin perusahaan-perusahaan besar kayak misalnya Astra dan sebagainya, mereka kan produksi dulu tuh, barangnya di stok dulu. Nah, baru barang itu dijualin. Nah, sekarang itu banyak yang berubah ke make to order. Jadi ada orderan dulu, baru dibuatin. Kenapa? Supaya biayanya itu nggak langsung kepake di awal, tapi mereka pakai biaya itu berdasarkan apa yang bakal mereka jual. Nah, itu dibilang make to order tuh. Nah, terus mengimplementasikan teknologi informasi untuk meningkatkan komunikasi akses data. Gitu. Terus respon cepat terhadap kompetitor tadi ya, kalau pesaingnya kasih promo A, mungkin katakanlah kita bikin promo B. Kan kalau kita lihat perhatikan nih sekarang ya, e-commerce promonya macam-macam tuh. Dan promonya mirip-mirip, tapi pasti mereka promonya ada yang nggak sama. Nah, itu adalah respon cepat terhadap kompetitor. Terus pasti kalau kita ngomongin respon organisasi, banyak yang diotomatisasi gitu ya. Kalau dulu banyak yang manual, dibikin otomatis supaya kerjanya lebih cepat. Terus mau otomatis pengambilan keputusan. Karena ada BI-nya, keputusannya jadi lebih cepat tuh diambilnya. Dan keputusan dengan analitik. Nah, ini adalah kurang lebih ya respon yang dilakukan oleh perusahaan secara garis besar terhadap era globalisasi sekarang tuh. Masih banyak lagi respon yang bisa dilakukan oleh perusahaannya sendiri. Kayak gampangnya gini, coba dari teman-teman di sini yang bekerja di perusahaan ya, atau bahkan yang jadi berusaha segala macam, dampak COVID yang ada di perusahaan kalian atau tempat kalian bekerja, kan pasti ada tuh ya. Nah, ada nggak yang bisa kasih info ke kita atau teman-teman di sini, apa langkah yang dilakukan sama perusahaan kalian terhadap dampak yang kemarin itu? Ada nggak yang bisa jawab? Atau yang mau nge-share? Misalnya perusahaannya ngapain gitu dengan kondisi yang sekarang? Ada nggak? Kalau di PT saya sih, Pak, pengurangan karyawan. Serius tuh, Pak, soalnya. Ya. Iya, Sama, soalnya. Pak. Apa lagi? Di tempat Arya juga kayak gitu. Ya, soalnya kan penjualan kan sepi, apa kan misalkan perusahaan yang kerja sama kita tuh misalkan tutup, Pak. Nah, kan otomatis kan kita nggak ada barang tuh ya, Pak. Ya udah jadinya kayak mau nggak mau daripada karyawannya pada kayak nggak ada kerjaan, ya mending
dihabisin aja kontraknya kayak gitu. Oke. Yang lain gimana? Ada lagi nggak? Atau ceritanya mirip dengan Feni sama Arya semua? Kalau di saya beda sih, Pak. Gimana, Iva? Coba. Kalau di tempat saya, ini pengurangan jam kerjanya, bukan karyawannya. Oke. Berarti di shift ya, Pak ya? Maksudnya dibagi setengah-setengah gitu masuknya ya? Iya, yang Gimana? tadinya shift jadi 2 shift gitu, Pak. Jadi, 1 minggu karyawan si A masuk, 1 minggu karyawan si B libur gitu. Jadi di rolling gitu, Pak. Oke. Nah, ada lagi yang itu, yang punya pengalaman di perusahaannya? Bapak-bapak nggak ada yang itu nih, bapak-bapak nggak ada yang share. Bapak-bapaknya silent ya? Aku baru masuk Pak dunianya. Oh, gitu. Iya, nah itu tadi adalah beberapa respon dari perusahaan sebenarnya terhadap kondisi sekarang. Memang mayoritas ya yang kejadian adalah mengurangi karyawannya memang karena memang kita nggak bisa tutup mata produksi nggak ada segala macam. Nah itu adalah sebenarnya salah satu respon organisasi supaya organisasi itu bisa bertahan ya. Jadi gini, kalau kita lihat dari sisi kacamata karyawan memang terkesan nggak enak ya karena memang kan jadi seperti itu. Tapi kalau dari sisi organisasi sebenarnya itu organisasi berusaha bertahan dari kondisi yang sekarang. Nah, itu karena kita lagi bahas di sini respon organisasi ya. Nah, kita bahas dari sisi situnya, organisasi mencoba bertahan selama mungkin dengan kondisi yang tidak normal ini. Nah, makanya mungkin katakanlah tadi ada yang melakukan pengurangan karyawan, bahkan ada yang mungkin ada yang WFH gitu kan ya. Terus bahkan ada yang shift-nya dirubah, jam kerjanya dikurangi atau sebagainya. Nah, itu sebenarnya salah satu dari respon organisasi itu terhadap sikon yang ada. Nah, nanti kaitannya dengan biaya apa? Nah, biasanya BI itu menyediakan datanya. Kenapa kita harus melakukan A? Kenapa kita harus melakukan B? Kayak gitu. Datanya ada di situ, prosesnya di situ. Jadi, si manajer tinggal melihat ke situ, oh dia tahu, oh data kita tuh seperti ini. Ya, misalnya contoh, katakanlah tadi tuh yang tempatnya Feni, kan ada produksi barangnya yang harusnya bisa dijual, tapi tidak bisa dijual karena memang pasarnya tidak ada. Nah, itu kan ada datanya tuh ya. Nah, peran BI adalah di situ, menampilkan datanya juga salah satunya. Nah, dia menampilkan data, oh penjualan kita bulan sebelumnya bagus, setelah masuknya corona, kok penjualannya langsung menurun. Nah, dari situ manajemen jadi tahu harus ngapain. Jadi dia bisa estimasi itu. Oh, kalau kondisinya kayak gini terus nih, kita harus kurangi karyawan misalnya kayak gitu, atau kita harus kurangi produksi. Atau bahkan kita harus ekspansi ke bisnis yang lain, misalnya katakanlah bisnis digital. Kan kemarin Telkom naik tuh ya, karena ada kondisi sekarang. Atau bahkan yang provider streaming, kayak Netflix, kayak Spotify segala macam, yang intinya yang hiburan yang bisa dari mobile phone, itu kan naik tuh, provider juga naik. Nah, atau bahkan organisasi responnya bisa ke arah situ, buka bisnis baru yang terkait dengan teknologi, misalnya. Kayak gitu. Jadi kurang lebih gambarnya kayak gitu tuh. Nah, kita lanjut dulu. Nah, sekarang kita masuk ke konsepnya nih. Tadi kan kita udah bahas ya latar belakangnya apa aja nih, permasalahan apa aja sih yang terjadi di organisasi sebenarnya. Nah, terus kenapa sih kita perlu BI? Nah, kita harus paham dulu nih, konsep BI itu apa sebenarnya. Oke, yang pertama, jadi BI itu sebenarnya adalah evolusi dari sistem penunjang keputusan. Jadi lebih tinggi tingkatnya dibanding penunjang keputusan. Kayak gitu. Jadi sistem yang lebih di atasnya sistem penunjang keputusan sendiri. Berarti kan dalam artian kalau dia adalah bagian evolusi dari sistem penunjang keputusan, berarti dia berperan untuk membantu manajer mengambil keputusan. Berarti ada data di situ, ada proses di situ. Nah, berarti ini penting peranannya nih terhadap permasalahan kita yang ada di organisasi. Nah, tujuannya apa sih? Nah, dia itu tujuannya menyediakan akses interaktif terhadap data, bisa dimanipulasi juga, jadi datanya bisa dirubah, bisa ditambah, bisa dikurangi. Terus dia juga bisa memberi manajer kemampuan untuk melakukan analisis bisnis. Kok bisa? Nah, kenapa dia bisa membantu manajer untuk melakukan analisis bisnis? Karena BI itu datanya biasanya lengkap. Gitu. Terus datanya itu visualisasinya bagus. Ada data semua perusahaan di situ biasanya kayak gitu. Nah, kalau misalnya si manajernya analisis bisnisnya bagus, nah berarti secara tidak langsung manajer bisa mengambil keputusan dengan lebih baik.
Ibaratnya kayak gitu. Contoh misalnya tadi nih, coba A, analisa penjualan kita bulan kemarin, misalnya kata gitu. Terus A analisa pakai BI itu, Pak, menurut data kita, penjualan kita tren 3 bulan ke belakang ini bagus, Pak. Kayaknya bulan depan kita bisa deh untuk menambah kapasitas produksi kita yang awalnya 1.000 menjadi 2.000. Kita optimis di bulan ke depan kita bisa menjual 2.000. Nah, itu jadi BI ngasih dukungan data seperti itu tuh. Jadi analisanya berdasarkan data dari BI-nya. Kayak gitu. Nah, terus bisa dibilang BI itu sebenarnya istilah yang mengkombinasikan berbagai arsitektur, teknik, analytical tool, aplikasi, dan metodologi yang memungkinkan kemudahan akses terhadap data. Jadi bisa dibilang BI ini konsep ya. Karena di dalam situ ada arsitektur, berarti ada infrastrukturnya, terus ada tekniknya nanti seperti apa, ada analytical tools-nya seperti apa, ada aplikasinya. Kalau misalnya ada yang pakai Power BI atau pakai Tableau, nah itu adalah salah satu contoh aplikasi untuk business intelligence. Gitu. Terus business intelligence itu juga membantu dalam transformasi data. Jadi menjadi informasi yang lebih mudah dibaca gitu. Gampangnya gini, lebih mudah mana kalian baca data dalam bentuk Excel dengan baca data yang dalam bentuk grafik. Kan kalau ngomongin manajerial kan dia nggak mungkin ngeliatin Excel-nya ya, pasti dia lebih gampang untuk menganalisa dalam bentuk grafik tuh. Orang lebih enak melihat secara visual dibanding secara data, gitu. Jadi ini konsepnya dulu nih. Oke, sampai sini dulu deh. Ada yang mau tanya dulu nggak? Belum ada ya? Oke, karena masih teorinya masih banyak memang. Nah, di sini kalau kalian lihat ya, ini adalah garis besar sesuatu yang bisa dilakukan oleh business intelligence. Kayak gitu. Jadi di dalam BI itu ada banyak komponen tuh di situ. Ada spreadsheet, ada DSS ya atau decision support system apa SPK gitu. Terus ada data mart, data warehouse, ETL, metadata, financial reporting, OLAP, workflow, alat notification dan sebagainya. Jadi BI itu sebenarnya banyak isinya kayak gitu. Nah, ini sangat berperan di perusahaan terutama untuk pengambilan keputusan kayak gitu. Nah, ini komponen-komponennya ya. Jadi BI itu sebenarnya banyak tuh fungsinya di situ. Oke, kita masuk yang pertama. Jadi sebenarnya BI itu bisa ngapain sih? Yang pertama dari sisi spreadsheet nih. Jadi sebenarnya BI itu bisa kita katakan bisa digunakan mirip dengan Excel gitu. Jadi kita bisa ngolah data di situ dengan mudah untuk bikin laporan dari BI-nya juga. Nah, terus kita bisa juga bikin grafik dari BI-nya itu sendiri dengan data yang sudah rapi gitu. Coba kita bandingin nih, kalau misalnya kita kelola data lewat Excel ya, Excel kan bisa dibilang spreadsheet juga tuh ya. Kalau pakai Excel, ketika kalian ngerubah grafik, itu kan ngerubahnya di file Excel-nya langsung ya. Nah, ketika ada orang lain mau mengakses grafik itu, berarti kan kalian harus kasih filenya, supaya si orang itu bisa bikin grafiknya atau bahkan bisa mengakses grafik yang kalian buat. Nah, tapi kalau pakai BI, datanya kan itu share ya. Datanya sudah tersedia di server, jadi siapapun bisa melihat grafik itu yang diberikan akses. Tapi cara pemberian aksesnya tidak seperti copy file ya, karena dia dalam bentuk arsitekturnya multi user kayak gitu. Jadi lebih mudah tuh secara penggambaran ke usernya. Terus yang kedua, nah BI itu juga bisa sebagai decision support system ya. Jadi SPK itu adalah bagian dari BI itu. Jadi yang pernah belajar SPK sama saya, jadi sebenarnya di dalam BI itu ada SPK kayak gitu. Nah, SPK-nya apa? Ya, sudah di mata kuliah sistem penunjang keputusan ya. Nah, terus ada istilahnya di BI itu bisa sebagai ETL. Extract, Transform, Load. Maksudnya apa sih? Kayak gini. Ini erat kaitannya dengan perapihan data. Ya, jadi ibaratnya kayak gini. Kita ambil dari contoh yang paling bawah tuh. Misalnya katakanlah kalian punya 3 database nih. Ada sistem A, sistem B, sistem C. Ya. Nah, yang pertama, dia ekstrak nih. Nah, sistem A, sistem B, sistem C, datanya tuh diambil sama dia. Kayak gitu. Itu namanya ekstrak. Yang pertama ya, proses mengambil data dari berbagai sumber. Jadi sistem A, sistem B, sistem C, ditarik datanya sama si BI.
Habis itu, ada istilahnya transform. Maksudnya apa? Dari ketiga data itu, datanya dirubah, dipolakan. Contohnya, misalnya katakanlah sistem A, untuk isian jenis kelaminnya adalah tulisannya pria. Sistem B, isian jenis kelaminnya tulisannya laki-laki. Sistem C, isi jenis kelaminnya male dan female. Misalnya seperti itu. Berarti kan 3 sistem itu sebenarnya informasinya sama tuh. Informasinya adalah sama-sama jenis kelamin. Itu di bagian ekstrak ya, datanya diambil tuh 3-3-nya. Ada yang tulisannya pria, laki-laki, male, female, dan sebagainya. Habis itu datanya ditransform. Datanya diseragamkan. Yang tadinya tulisannya pria diganti menjadi P misalnya, katakanlah gitu. Yang tulisannya laki-laki diganti menjadi P juga. Yang tulisannya male diganti jadi P juga. Itu namanya transform. Habis itu, setelah dia ditransform, dia di-load. Berarti dia dipanggil kembali dengan informasi yang sudah seragam tadi tuh. Itu dimaksud dengan ETL itu. Kayak gitu. Oke, sampai sini dulu. Udah kebayang belum makna ETL itu sebenarnya apa? Kita ngomongin konsepnya dulu ya. Atau masih ada yang bingung? Jadi Pak, ETL ini 3 data yang digabung terus sudah ditransform ini terus ibaratnya kayak laporan akhirnya gitu ya Pak? Ya, jadi dia bentuk akhirnya. Jadi sebenarnya gampangnya gini, kalian punya 3 dokumen nih. 3 dokumen itu sebenarnya informasinya mirip-mirip, cuma secara penulisannya beda. Kayak tadi tuh misalnya tulisan jenis kelaminnya, ada yang tulisannya pria, ada yang tulisannya laki-laki, ada yang tulisannya male atau female dan sebagainya gitu. Nah, sama CBI itu diproses, dipindahin ke satu tempat yang namanya data warehouse untuk diseragamkan menjadi satu informasi yang sama. Contoh misalnya katakan tadi, tulisan laki-laki, tulisan pria, tulisan male, di-convert sama BI menjadi tulisan P aja. Kayak gitu. Nah, jadi nanti user ngelihatnya bukan laki-laki, pria, atau male. User ngelihatnya di BI adalah P. Jadi satu istilah gitu, dikonversi menjadi satu istilah oleh ETL-nya ini. Kayak gitu. Nah, prosesnya seperti apa? ETL ini bisa manual, berarti by scripting, berarti dalam artian kalian ngoding, kayak gitu ya. Ngodingnya bisa dalam bentuk SQL atau dalam bentuk script aplikasi, atau kalian pakai software. Sudah banyak software untuk BI yang bisa mengkonversi proses ETL ini. Jadi kalian tinggal drag and drop, nanti otomatis sistem yang bakal konversi sendiri. Kayak gitu. Jadi gambarnya kayak gitu. Tujuannya apa sih dilakukan ini? Supaya informasinya seragam. Contoh nih, misalnya katakanlah gini. Kalian punya 3 cabang nih. Katakanlah ya. Ada data, tadi tuh jenis kelamin. Misalnya tulisannya pertama pria, laki-laki. Coba bentar, saya kasih ilustrasi di Excel ya. Kenapa kita perlu itu. Nah, berarti saya taruh di mana nih? Ini deh. Nah, ini ya. Kalian masih lihat screen saya kan ya? Misalnya contoh. Di sini saya copy deh. Ini misalnya katakanlah data toko A gitu ya. Ini data toko B nih. Nah, di sini ada data laki-laki sebanyak 10. Oke. Nah, di sini ada data laki-laki tapi tulisannya pria 15. Benar ya? Nah, kalau misalnya saya ditanya, ada berapa jumlah orang laki-laki di toko itu, kan kalau kalian query kan seperti ini ya, select all from, nama tabelnya apa, where, gender. Nah, di sini mau diisi apa nih? Kalau misalnya diisi laki-laki gitu ya, dapatnya berapa? 10, Pak. 10. 10. Padahal datanya harusnya berapa? 25. 25. Nah, karena ada permasalahan itu, kan kalian nggak mungkin nih bikin query 2 kali. Informasi ini dikonversi nih di dalam BI. Yang tulisannya laki-laki di sini, diganti labelnya. Jadi P dulu, berarti P sama dengan 10.
Begitu juga dengan yang di sini. Nah, di sini P juga dikonversi dulu menjadi pria jadi P, baru di sini 15. Nah, kalau dari sini kalian tinggal cari yang gendernya berarti apa? P. Kayak gitu. Baru dapatnya di sini 25. Nah, gambarannya seperti itu. Jadi proses ETL itu menyederhanakan seperti itu. Gampangnya ya. Terlepas apa yang disederhanakan macam-macam. Bisa dari Word, bisa dari Excel, bisa dari database. Tapi intinya dia menyeragamkan bentuknya. Kayak Jadi gitu. kalaupun ada perubahan data di masing-masing cabang gitu Pak, nanti di ETL-nya itu tetap berubah atau perlu Iya, tetap berubah. penanganan lagi gitu? Oh. Selama tulisannya nggak nambah ya. Contoh misalnya perubahan data di cabang itu laki-lakinya tetap seperti ini. Tapi kalau nanti dia mungkin katakanlah tulisannya male gitu. Nah, berarti kita harus bikin rule baru untuk menerjemahkan male itu menjadi P juga. Kayak gitu. Jadi di ETL-nya kita harus kasih tahu dia dulu. Kalau ada tulisannya male ini dikonversi ya menjadi P juga. Kayak gitu. Jadi setiap ada perubahan rule kita harus bikin menerjemahkannya dulu untuk di BI-nya. Nah, caranya tadi banyak tuh, bisa manual, by coding, by script ya. Jadi kalian select dulu dari data yang lama, dipindahin ke table baru dengan data yang sudah rapi, atau pakai tools yang udah ada. Gitu. Sekarang udah banyak toolsnya soalnya. Kalau kalian pakai SQL Server ya, di SQL Server itu udah ada tuh project-nya, atau pakai Visual Studio. Di Visual Studio yang versi full ya, bukan yang versi Visual Studio Code ya. Kalau yang di Visual Studio Tools itu ada namanya SQL Business Intelligence Tools-nya. Jadi kalian bisa bikin project untuk BI-nya di situ. Untuk proses ETL-nya ini, atau di SQL Server juga bisa. Di database yang lain juga bisa sih, yang mengakomodir fitur ETL-nya. Jadi kalian nggak perlu ngoding, cukup setting data apa yang mau dibaca, kalau ada tulisan apa mau jadi apa, jadi tinggal di setting aja, nggak manual by script, kayak gitu. Nah, itu gambarannya ya. Tadi di sini, nah ini. Itu gambaran terkait ETL-nya tuh. Oke, sampai sini dulu deh. Ada yang mau tanya dulu nggak? Udah kegambar nggak? Atau masih ada yang bingung? Aman kayaknya Pak. Nggak tahu ya kalau yang. Sudah Pak. Jelas Pak, jelas Pak. Ya, kita lanjut ya. Nah, berikutnya kita bahas soal data warehouse. Jadi di BI ini juga ada data warehouse. Nah, data warehouse itu apa sih? Jadi sebenarnya tadi nih, setelah kita proses ETL itu, kan muncul data baru tuh ya. Yang tadi tuh tulisan laki-laki, terus male, terus pria, itu kan muncul data baru berubah jadi P tuh. Nah, si P itu disimpannya di mana? Nah, dia disimpan di data warehouse ini. Jadi ibaratnya, tadi kan kalian punya 3 aplikasi tuh, aplikasi A, B, C, gitu ya. Yang dibaca sama BI bukan A, B, C itu tapi sebenarnya. Yang dibaca sama BI-nya sebenarnya adalah data warehouse-nya. Jadi muncul database baru. Kayak gitu. Nah, ada yang bisa kasih jawaban nggak? Kenapa data warehouse-nya dipisah dengan database di aplikasinya? Gimana Pak? Karena takut tumpang tindih Pak, tumpang tindih data atau malah menambah size-nya gitu. Oke, ada lagi nggak jawaban lain? Temennya bilang takut tumpang tindih data atau size-nya besar gitu misalnya. Ada lagi nggak jawaban? Jadi gini, saya ulang ya pertanyaan. Jadi tadi kan ada 3 aplikasi tuh. Aplikasi A, B, C yang ada data laki-laki, perempuan, wanita dan sebagainya dikonversi menjadi P sama W gitu, perempuan pria dan wanita gitu. Nah, kenapa data warehouse-nya database baru kan ya dipisah dari database A, B, C tadi? Tadi temennya udah bilang katanya takut tumpang tindih atau size datanya. Nah, ada yang punya jawaban lain nggak? Mungkin gitu ya. Atau semuanya blank? Tapi kalau semisalnya nih Pak, kalau misalnya ini kan dijelasin tentang data warehouse. Kalau misalnya ada perusahaan A, B, dan C, database beda dan di data warehouse-nya, berarti kan itu termasuk penyimpanan, maksudnya pusat penyimpanan datanya gitu Pak? Iya.
Bisa jadi kayak gitu nggak? Jadi sebenarnya data Jadi warehouse itu ya database emang juga. harus dibedakan. Harus dibedakan, satu buat backup data mungkin, atau lainnya. Oke, menurut Harus Ya seperti itu. mungkin Ada lagi karena nggak? Ya, coba. data warehouse ini nggak bisa diganggu lagi. Jadi apabila kalau ada perubahan data, cukup di cabangnya itu aja yang berubah gitu, Pak. Oke, coba. Ada lagi yang punya jawaban lain? Saya Pak, Ya, gimana? ini kan kalau data warehouse itu kan jadi biasanya kan ada bacanya nih. Dia tuh terhimpun dari berbagai sumber masing-masing yang toko tadi itu, yang laki, pria, sama male gitu Pak. Jadi si data warehouse itu digabung semua, hasilnya jadi data warehouse gitu Pak. Kalau dari saya. Oke. Itu menurut Iya, pusat Adi ya. penyimpanan Ada ya. lagi nggak? Ya, ada lagi yang punya jawaban? Oke ya. Jadi gini, dari sekian banyak jawaban kalian sebenarnya mengarah ke satu hal yang sama ya. Jadi sebenarnya kenapa sih itu disimpan di data warehouse? Karena gini, kan tadi awalnya dari 3 informasi itu ya. Nah, dalam artian kalau kita punya 3 informasi, berarti kita harus baca ke 3 informasi itu. Contoh misalnya, coba dong tolong hitungin yang jenis kelamin laki-laki ada berapa banyak, atau yang jenis kelaminnya pria berapa banyak. Kan berarti kalian harus cari ke 3 tempat tuh. Ke A, ke B, ke C. Benar kan ya? Nah, karena ada 3 proses itu, makanya tadi kita bikin ETL dulu tuh. Untuk menyederhanakan proses pencarian datanya menjadi satu. Yang awalnya menjadi dari 3 data, sistem A, sistem B, sistem C, kita sederhanakan menjadi satu. Nah, satunya ini disimpan di mana? Nah, satunya ini disimpan di data warehouse ini. Jadi, nanti yang dibaca sama sistem bukan dari A, B, C. Untuk keperluan BI-nya ya, kembali lagi nih. Jadi, saya kasih garis bawahi, untuk keperluan BI-nya, BI tidak melakukan seleksi ke sistem A, sistem B, sistem C. BI hanya menseleksi dari data warehouse yang sudah bersih tadi tuh. Kenapa? Supaya prosesnya lebih ringan dan lebih cepat juga dengan data yang lebih rapi. Nangkep ya maksudnya? Jadi contoh misalnya kayak gini deh. Saya minta kalian untuk ambil aqua, misalnya kata dulu, dari gedung A, gedung B, gedung C. Setiap kali saya butuh air. Misalnya kayak gitu. Coba tolong ambilin aqua dari gedung A 10, dari gedung B 10, dari gedung C 10. Masing-masing kalian ambil dari gedung itu. Katakanlah gedung A di Jakarta, gedung B di Surabaya, gedung C di Medan. Kan tempatnya beda-beda tuh ya. Nah, otomatis kalian mencari di 3 tempat itu, benar nggak? Iya. Nah, Iya, Pak, benar. kalau kita ngomongin ke sistemnya berat atau enggak? Berat, Pak. Berat karena kita Berat, harus nyari, ngambil satu-satu. Nah, jadi analoginya, supaya nanti sistemnya ringan, itu salah satunya ya. Data itu diterjemahkan dulu tuh menjadi satu bentuk yang sama. Gitu. Jadi dari 3 sumber tadi dijadikan satu dulu. Nah, yang satu itu disimpan di tempat baru yang disebut dengan data warehouse. Jadi nanti, katakanlah tadi ketika saya butuh sesuatu, saya nanyanya nggak ke A, ke B, ke C. Saya nanyanya ke data warehouse-nya. Otomatis data yang saya ambil lebih cepat gitu, karena datanya satu kan, kayak gitu. Dan ini berlaku untuk semua data yang ada di perusahaan. Karena biasanya gini, data HR punya, data finance punya, terus misalnya data vendor punya, kayak gitu. Nah, itu kan misalnya katakanlah nih, sistem kalian di kantor banyak, ada sistem A, sistem B, sistem C. Kalau kalian mau bikin laporan, berarti kan kalian butuh database masing-masing tuh. Select ke database HR-nya, select ke database purchasing-nya, kayak gitu kan ya. Nah, itu kan banyak tuh prosesnya. Nah, biar lebih cepat gimana? Ya data itu diseragamkan, diproses menjadi satu lewat ETL, dikirim ke database baru, data warehouse, nanti aplikasi yang kalian buat selectnya ke data warehouse-nya untuk keperluan BI-nya. Kembali lagi ya, kalau untuk keperluan HR-nya, itu bisa dari database HR-nya langsung. Tapi untuk keperluan BI-nya, karena dia mencakup semua database itu, berarti dia dari data warehouse-nya. Jadi kurang lebih gambarnya kayak gitu ya.
Nah, nanti pembuatan data warehouse seperti apa, kita bakal bahas di pertemuan yang lain. Di sini yang penting paham dulu nih, makna data warehouse-nya itu buat apa, dan sebagainya, kayak gitu. Oke, ada yang mau tanya dulu nggak? Jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Saya Jelas, lanjut Pak, lagi. jelas. Nah, terus kemudian ada istilahnya data mart nih. Apalagi Pak data mart gitu ya. Nah, jadi sebenarnya data mart itu bentuk kecil dari data warehouse. Kalau kita ngomongin data warehouse, kita ngomongin seluruh data dari perusahaan yang disederhanakan. Nah, kalau data mart itu lebih skop ke modular. Maksudnya modular itu gini. Di perusahaan ada berapa divisi? Misalnya kata ada HR, ada purchasing gitu ya. Ada apa lagi tuh? Oh, saya lupa malah. HR, purchasing, terus ada sales ya, sales marketing, kayak gitu. Nah, itu kan masing-masing punya data tuh. Nah, kalau kita pecah lagi si data warehouse-nya ke bentuk yang lebih kecil, misalnya katakanlah data HR-nya yang mana, data purchasing-nya yang mana, data sales yang mana, itu disebut sebagai data mart. Tapi ingat, data mart ini adalah bagian dari data warehouse. Jadi, setelah dia berubah jadi data warehouse, kalau kita bikin sub-nya lagi, itu kan data warehouse kan banyak tuh ya datanya. Sumbernya ada yang dari sales, purchasing, dan sebagainya. Nah, kalau kita turunkan lebih kecil lagi, itu disebutnya data mart. Kayak gitu. Tapi udah dalam bentuk yang rapi. Untuk yang apa setelah diseragamkan sama nih kayak tadi nih. Tapi mencakup satu scope modular gitu. Misalnya contoh data HR kayak gitu. Jadi lebih kecil dari data warehouse. Tapi dia bagian dari situ. Oke, ada yang mau tanya nggak? Oke ya, saya lanjut ya. Jadi ini bentuk lebih kecilnya. Oke, nah terus apa sih metadata itu? Nah, jadi si BI itu juga bisa ada metadatanya, punya kemampuan metadatanya. Contoh nih di Word nih. Kalian pernah perhatiin nggak sih kalau kalian buka file Word gitu ya, ada informasi apa aja di file itu? Kita nggak ngomongin konten Word-nya ya, kita ngomongin si file Word itu ada informasi apa aja. Pernah merhatiin nggak sih? Pernah merhatiin nggak? Nggak pernah ada yang merhatiin file itu ya, kayak gitu ya? Bisa diulang Pak, tadi sempat miss. Oke, di sini kan kita bahas metadata nih. Nah, kalian pernah perhatikan, contoh nih, katakanlah ada file Word nih. Pernah nggak kalian perhatiin, di file Word kalian itu sebenarnya ada informasi apa aja selain konten ya? Kalau konten kan yang di dalam Word-nya tuh. Nah, tapi kan si file Word itu punya konten sendiri sebenarnya. Nah, itu pernah kalian perhatiin nggak? Excel juga punya, foto juga punya. Pernah nggak diperhatiin? Nggak pernah enggak ya. Jadi misalnya contoh nih, paling gampang ini. Kalau kalian bikin file Word di laptop kalian, kan pasti ada informasi tuh. Tanggal dibuatnya, benar nggak? Iya, Pak. Iya, Nah, terus ada tanggal modified-nya. Siapa yang memodifikasi itu. Nah, itu disebutnya metadata sebenarnya. Oh, lebih kayak itu. Nah, jadi di gambar pun ada kan, gambar itu diambil di mana, gambar itu isinya tentang apa, itu disebutnya metadata tuh. Nah, CBI bisa untuk ngarah ke situ. Jadi contoh misalnya kalian mau cari informasi nih, kalian punya source data banyak, kalian mau cari tahu, saya mau lihat yang sumbernya dari regional Jakarta. Nah, CBI bisa ngeluarin tuh karena ada metadatanya. Bayangin kalau kalian cekin itu manual. Saya kasih deh 100 file Excel nih. Coba dong kalian pisahin file Excel yang dari Jakarta yang mana aja. Atau file Excel yang created-nya dari user A gitu. Kan kalian buka dulu satu-satu kan. Nah, dengan bantuan metadata kalian bisa mempercepat itu. Gitu. Itu istilahnya metadata tuh. Dari sisi file ya. Kalau kalian bikin file TXT juga itu ada tuh metadatanya. TXT itu dibuat oleh siapa, tanggal berapa, dimodifikasinya kapan, oleh siapa, itu ada. Nah, itu disebut metadata. Kayak gitu. Oke. Bingung? Masih ada yang bingung nggak? Terkait metadata itu apaan?
Intinya paham dulu ya, paham komponen-komponennya dulu nih, baru nanti kita belajar lebih detailnya terkait itu. Oke, ada yang mau tanya dulu nggak? Saya lanjut ya. Oke, saya lanjut dulu deh. Nah, setelah itu, setelah kita ngomongin metadata, nah, itu ada istilahnya query sama reporting ya. Kembali lagi nih, ya buat apa kita bikin BI kalau kita nggak bisa query sama reporting. Jadi intinya, setelah tadi datanya kita proses lewat ETL, jadi data warehouse, ada metadata segala macam, ya pasti tujuannya apa? Kita bikin laporan pasti kan. Nah, cuma bedanya kalau yang tadi awalnya kita select ke 3 aplikasi, kalau sudah jadi data warehouse, kita selectnya ke 1 aplikasi. Nah, itu ngarah ke komponen yang ini nih, query dan reporting, kayak gitu. Makanya di situ dia bilang, memproses data lebih cepat dan akurat, karena datanya sudah rapi, datanya sudah jadi satu, dan datanya lebih ringan, karena dari 3 dijadiin 1, kayak gitu. Oke, lanjutin dulu. Nah, terus ada BI juga sebagai Executive Information System. Ini mirip dengan SPK nih. Ya, jadi BI itu dengan data yang dia tampilkan, setelah kita bikin laporan segala macam, visualisasi, dia bisa membantu kita untuk mengambil keputusan tuh, kayak gitu. Biasanya kalau kita ngomongin seperti ini, itu lebih ke arah grafik. Jadi data BI, tadi kan datanya pertama kita proses tuh lewat ETL. Datanya masuk ke data warehouse, ya. Terus datanya kita query itu jadi laporan di sini. Kita query jadi laporan, nah laporannya ditampilkan dalam bentuk apa? Mau table, mau grafik, pie chart, apa terus stack chart, bar chart, dan sebagainya, kayak gitu. Supaya apa? Lebih mudah dibaca oleh manajer buat ngambil keputusan. Nah, terus ada lagi BI sebagai financial reporting. Ini biasanya lebih ke arah tadi tuh, data warehouse-nya untuk data mart dari sisi finance accounting. Jadi datanya diselect untuk khusus finansial. Biasanya kalau di perusahaan ya, ini tuh penting. Karena udah ngomongin duit. Kayak gitu. Apalagi kalau datanya nggak akurat, ini pasti bermasalah nih, financial reporting-nya. Gitu ya. Jadi ujung-ujungnya BI juga bisa dipakai untuk bikin laporan. Oke, lanjut lagi. Nah, terus muncul lagi nih istilah online analytical processing. Apalagi nih, gitu. Oke. Nah, kalau kita ngomongin OLAP, ya, CBI itu, kita bisa ngelihat data dari perspektif yang berbeda. Contoh, kalian pernah lihat stok Indomaret kan ya? Iya, Pak. Atau ada yang nggak pernah belanja di Indomaret? Nggak mungkin kan ya? Nah, kalau kalian lihat dari sisi user biasa, di stok itu kan ada informasi apa? Produknya, ada tanggalnya, ada informasi harga. Informasi harga, ada kasirnya, misalnya kayak gitu kan ya? Nah, di sini kalau kita melihat perspektif dari sisi OLAP, dari informasi yang tadi itu, kita bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda di BI. Contoh, pertama, dari informasi stok itu, saya mau lihat dari perspektif waktu. Berarti apa? Saya lihat dari sisi tanggal. Saya mau cari tahu berapa banyak stok yang terjadi di tanggal sekarang. Kayak gitu. Atau berapa banyak transaksi yang terjadi di tanggal hari ini. Itu berarti dari perspektif atau dari dimensi waktu tuh. Atau saya ganti perspektifnya. Saya mau cari tahu dong produk mana yang laku di sekarang. Perspektifnya udah beda nih. Kalau yang pertama dari perspektif waktu, dia mau cari tahu berapa banyak transaksi yang terjadi di hari itu. Sebelahnya diganti lagi perspektifnya. Berapa banyak produk yang terjual. Berarti perspektifnya udah quantity. Gitu. Jadi kita perspektifnya banyak tuh. Nah, itu multidimensi dibilangnya. Nah, kalau di BI itu istilahnya cubes. Nanti kita bahas cubes itu apa. Kayak gitu. Jadi kalau dari sebuah data, kan tadi datanya cuma satu ya. Cuma data penjualan. Tapi dari data penjualan itu kita bisa lihat. Kalau dari sudut pandang waktu, berarti kita bisa tahu penjualan mana yang banyak di bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan seterusnya. Berarti dari sudut pandang waktu tuh. Kita bisa lihat.
di bulan apa sih kita mencapai penjualan tertinggi? Berarti dimensinya dimensi waktu. Terus saya rubah. Saya mau tahu dong, dari masing-masing bulan itu, produk mana yang paling laku. Berarti perspektifnya adalah perspektif produk. Bukan perspektif waktu lagi tuh. Nah, itu disebutnya multidimensi tuh. Jadi kita lihat dari perspektif yang beda-beda. Nah, kenapa? Jadi kita bisa lihat dari sudut pandang yang berbeda. Contoh, misalnya katakanlah gini. Produk kalian harganya 200.000 nih. Ya. Kalau misalnya terjadi transaksi, kayak saya buat data deh ya, biar lebih jelas ya. Jadi misalnya kayak gini. Nah, kita bikin data baru. Misalnya ini adalah, nih, produk A gitu ya. Kita kasih harga 200.000. Penjualnya, misalnya katakanlah di sini kita ambil tanggal 1, 50, terus tanggal 2 gitu ya. 10. Katakanlah ini harganya normal. Oke, kita bikin sebelahnya. Ya. Nah, ini 200.000 harganya diskon. Jadi 100.000 misalnya kayak gitu. Oke. Di sini ini dengan normal, ini dengan diskon, tambah lagi nih. Oke. Setelah di total-total, kita bikin kasusnya. Sales-nya sama-sama 100 juta. Oke. Secara hasil kan sama ya. Dari dua kondisi kanan kiri nih. Dengan kondisi yang di kiri ini hasilnya 100 juta. Dari kondisi yang kanan hasilnya sama-sama 100 juta. Tapi kalau kita lihat dari perspektif yang berbeda, contoh kalau kita ngelihatnya nominal doang, berarti kan perspektif total ya. Perspektif totalnya sama nih. Tapi kalau kita rubah sudutnya, saya mau tahu dong kalau dari sisi penjualan yang harga normal sama diskon, banyakan yang mana sih yang kejual sebenarnya kita itu? Jangan-jangan kita kasih diskon juga sebenarnya transaksinya nggak naik nih. Nangkep ya maksudnya ya? Jadi kita ngelihat nih, contoh kalian mau bikin promo nih. Apakah promo kalian itu sebenarnya berhasil atau enggak? Oh, di sini penjualnya sama-sama 100 juta nih, secara total. Benar nggak? Jadi sudut pandangnya beda nih. Terus misalnya di sini, ternyata kalau kita pakai harga normal, transaksinya cuma ada 2. Tapi kalau kita kasih diskon, transaksinya banyak. Tapi totalnya sama. Berarti kan ada yang berbeda di situ ya. Yang satu transaksinya lebih banyak. Kalau dari perspektif transaksi, yang sebelah kiri sini transaksinya lebih sedikit. Tapi hasilnya sama. Nah, berarti kan ada dua perspektif yang berbeda tuh. Berarti kan kita bisa ngasih ke perusahaan, caranya seperti apa nih? Mau dapat 100 juta. Berarti kita bisa pakai 2 cara. Kalau tujuannya memperbanyak transaksi, kalau memperbanyak transaksi ini pengaruhnya bisa banyak. Kita bisa dapat data customer lebih banyak. Kita bisa asumsikan toko kita lebih rame. Benar nggak? Jadi lebih dalam tuh analisanya. Kalau yang dari sisi harga normal, karena transaksinya lebih sedikit, otomatis berarti seakan-akan toko kita sebenarnya sepi. Jadi kita bisa tentukan tujuan perusahaannya. Tujuan perusahaannya apa nih? Narik customer doang, atau meningkatkan penjualan. Itu kan perspektifnya beda tuh. Nah, jadi OLAP itu bisa ngarah ke situ. Karena kita ngelihatnya dari dimensi yang berbeda-beda. Jadi ibaratnya gini, kalau dilihat dari sisi sales, ini sama aja ya, nggak ada bedanya nih dari sisi sales. Tapi kalau dari sisi berapa banyak member yang kita dapat, atau berapa banyak customer yang kita dapat, yang ini lebih baik dong. Karena dapatnya jadi 3. Kayak gitu. Di sini nangkep nggak maksudnya?
Kenapa kita harus lihat dari multidimensi kayak gitu? Nangkep. Oke, yang lain gimana? Jadi kalau kalian main BI ya, sudut pandang kalian itu seluruh lingkaran ya. Ibaratnya seluruh sudut harus kalian lihat. Kalian nggak bisa lihat cuma dari lewat depan doang. Kanan, kiri, atas, bawah semuanya harus dilihat. Makanya ada istilahnya di sini OLAP nih, analisa untuk dari sisi multidimensi. Kayak gitu. Supaya apa? Supaya nanti kita bisa tahu kita harus ngapain dari sisi perusahaannya. Karena kita lihat sudut pandangnya banyak nih. Kayak gitu. Misalnya tadi tujuannya, kalau tujuannya memperbanyak customer, langkah yang sebelah kanan lebih bagus. Kayak gitu. Karena secara penjualan kan sama, tapi secara customer lebih banyak transaksinya. Berarti tujuannya tercapai itu perusahaan. Kalau dengan cara yang sebelah kiri, berarti kan, wah customer kita nggak bakal nambah nih kalau kita pakai cara yang kiri. Sales sih sama, tapi customer-nya nggak nambah. Nah, tapi kalau kita pakai cara yang sebelah kanan, kita mau nambahin customer, berarti kita pakai cara yang kanan. Nah, kayak gitu. Makanya kita harus lihat dari multidimensi. Oke, lanjut lagi ya. Nah, setelah kita lihat dari sisi perspektif macam-macam itu, kita masuk ke masalah visualisasi. Nah, biasanya visualisasi itu dalam bentuk dashboard. Informasi yang banyak tadi dijadikan satu layar. Kayak gitu. Jadi, tadi ada informasi sales, informasi HR, segala macam. Tujuannya buat apa sih? Jadi, kita bisa menganalisa dari berbagai sudut pandang. Nah, coba saya cariin dashboard dulu ya. Dashboard BI. Nah, ini ya. Oh ya, layar saya masih kelihatan yang itu ya, lagi di stop start. Saya Iya, Pak. all dulu. Ini berarti, nah, udah kelihatan belum? Sudah, Pak. Nah, misalnya contoh kayak gini. Oke, mungkin kurang jelas ya. Nah, jadi di sini, nah ini adalah contoh dashboard-nya nih. Kalau kita lihat di situ, di sini yang bagian bawah itu revenue berarti pendapatan kita. Terus di sini adalah berapa banyak transaksinya nih, count-nya. Jadi kita bisa lihat dari berbagai sudut pandang, kayak gitu. Di satu layar, contohnya atau paling gampang gini deh. Misalnya kalian taruh karyawan kalian di toko 10. Penjualannya 100 juta, misalnya kayak gitu. Nah, kalau kalian dalam bentuk dashboard gini, kalian bisa lihat 10 orang itu gajinya berapa, sebanding nggak dengan total penjualan kalian di toko. Berarti kan kalian lihat dari sisi sales sama dari sisi lihat HR-nya. Nah, dashboard itu fungsinya seperti itu, supaya kita bisa melihat berbagai macam perspektif dari satu tempat. Kan kalau kalian sebagai orang toko kan cuma patokannya, saya jualannya banyak. Benar nggak? Iya, Pak. Tapi kan dari sisi perusahaan dia nggak ngeliat seperti itu. Jangan itu dulu, kita lihat dulu nih. Di situ jualannya banyak karena SPG-nya banyak. Nah, kalau SPG-nya banyak, cost-nya juga banyak nih. Nah, gampangnya kayak gitu. Nah, tinggal dihitung. Efektif nggak nih kita naruh SPG banyak-banyak di situ? So, jualannya juga segitu aja. Nah, itu yang ada kaitannya dengan kondisi kita yang sekarang juga. Misalnya ada pengurangan. Nah, itu pengaruh tuh ke situ. Jadi BI secara dashboard bisa ngasih tahu. Kita ada penjualan nggak nih? Terus karyawan kita berapa nih? Nah, biasanya ditampilkan dalam bentuk dashboard ini. Jadi manajemen tinggal ngelihat ke dashboard ini, oh kita lihat, wah penjualan kita turun nih. Tapi kok SPG kita banyak ya? Kayak gitu. Misalnya kayak gitu. Nah, jadi kita dapat informasinya tuh dari situ. Sampai di sini nangkep ya? Tujuannya dashboard itu apa ya? Ya, Pak. Ya, Pak. Saya balikin lagi ke layar aslinya. Mana tadi? Nah, itu ya. Jadi, dia ditampilkan dalam satu layar tadi tuh dashboard tuh. Nah, kita lanjut lagi.
Nah, squad dashboard. Jadi sebenarnya ini mirip dengan dashboard, cuma dia lebih ke pendekatannya balance scorecard. Kalau kalian pernah lihat di manajemen proyek, itu ada istilahnya balance scorecard. Ini lebih ke arah bentuknya aja yang berbeda. Jadi dashboard tadi itu bentuknya macam-macam ya. Tinggal kalian nanti kebutuhan perusahaannya mau pakai bentuk dashboard yang mana. Ya gitu. Ya, ini saya lanjut, karena ini mirip. Nah, terus BI itu juga bisa sebagai workflow. Jadi, di BI itu kalian bisa bikin urutan kerja. Jadi ibaratnya gini, tadi setelah di ETL, datanya di-insert ke data warehouse. Setelah datanya di-insert ke data warehouse, kalian bikin codingan untuk nge-generate laporan. Setelah laporannya selesai, laporan otomatis dikirim ke manager. Nah, itu bisa dibilang workflow. Bisa manager, bisa siapapun itu isinya apa? Sebenarnya dikirimnya ke siapapun sebenarnya bebas, tergantung yang di-setting. Nah, itu dibilangnya workflow. Jadi BI bisa mengotomatisasi proses itu. Nah, caranya seperti apa? Ya tadi, bisa ngoding, bisa pakai tools. Jadi tergantung dari fitur BI-nya kalian pakai apa. Karena ada yang manual, ada yang otomatis. Kayak gitu. Oke, saya lanjut dulu. Nah, terus bisa juga ada notification. Tadi udah saya bahas juga sekalian ya. Dari workflow, tadi bikin ETL, simpan ke data warehouse-nya di-generate jadi laporan otomatis, laporannya dikirim otomatis ke usernya. Jadi nggak perlu ada yang notif lagi tuh. Kalau sekarang kan gini, Pak saya udah kirim email. Pak, nanti minggu depan kita meeting ya, kalian WhatsApp. Nah, kalau pakai BI, kalian bisa bikin schedule untuk itu semua. Kayak gitu. Nah, tujuannya kenapa? Karena nggak setiap orang selalu ngeliatin BI-nya. Terutama apa? Ya kalangan manajerial ke atas. Nggak selamanya mereka di depan laptopnya kan. Pasti ada yang meeting di luar, segala macam. Makanya ada fitur alert dan notification di BI ini. Kayak gitu. Ya, lanjut lagi. Nah, apalagi nih Pak, data mining. Oke. Jadi kan tadi kan udah jadi data warehouse tuh ya. Data warehouse nggak bakal jadi apa-apa kalau kalian nggak mining datanya. Jadi data mining itu adalah proses untuk mencari informasi dari data tadi. Jadi kalian liatin data kalian, bisa jadi apa nih data kita ini? Kayak tadi misalnya penjualan. Kalian tarik tuh data penjualannya, produk mana sih yang lebih laku di bulan kemarin? Kira-kira bisa nggak kita naikin targetnya di bulan depan? Nah itu datanya di mining tuh, ditambang ibaratnya gitu, dicari informasi. Nah ini ada yang bahas khusus soal data mining sebenarnya. Ada mata kuliahnya. Kalau di big data harusnya kalian belajar data mining juga. Tapi itu ada bagian dari BI juga sebenarnya. Kayak gitu. Jadi BI ini banyak ya komponennya. Ya, kita lanjut lagi. Nah, terus bisa juga predictive analytics. Jadi dari BI itu bisa prediksi tadi tuh. Misalnya katakanlah 3 bulan yang lalu penjualan kita 100 juta. Nah, kita bisa prediksi tuh berdasarkan data historical itu, kira-kira bulan depan kita bakal jualan berapa. Itu dimaksud dengan predictive. Gitu. Jadi bisa memprediksi meskipun ini adalah angkanya pasti atau apa angkanya tidak pasti ya, karena ini hanya prediksi kembali lagi nih. Tapi prediksinya dilakukan dengan menggunakan data, nggak by asumsi. Jadi data dari data warehouse dipolakan untuk mencari kemungkinan yang terjadi di depannya seperti apa. Kayak gitu. Oke, lanjut lagi ya. Nanti itu kita bahas detail. Terus ada broadcasting tools juga. Ini lebih ke arah informasi juga, apa tools-nya bisa buat nginfoin juga. Tapi ke sisi user, kalau tadi yang notification sama alert itu untuk ke manajerial, kalau ini untuk ke masing-masing user. User yang mantauin BI-nya setiap hari. Kayak gitu. Oke, selanjut lagi. Nah, terus bisa juga sebagai portal nih. Kalau tadi kan kalau dashboard kan satu halaman ada banyak laporan di situ ya. Nah, kalau portal ibaratnya kayak directory dari laporan-laporan yang ada itu. Jadi misalnya user mau ngelihat laporan sales doang, berarti dia masuk ke portal, pilih laporan sales. User mau ngelihat laporan purchasing, pilih ke menu purchasing, dia buka laporan purchasing. Jadi lebih kayak portal. Kayak gitu. Dan ini satuan ya, portal itu jadi utama, kayak pintu, begitu dia masuk, dia bisa ngarah ke data yang mana, itu bebas. Itu ada BI juga di situ. Nah,
Oke, nah tadi itu adalah komponen-komponennya tuh. Oke, dari komponen-komponen ini dulu deh. Secara garis besar ya, kan tadi komponennya banyak nih. Nah ini, ada yang mau ditanyain dulu nggak? Sebelum saya bahas yang materi yang terakhirnya tadi tuh. Saya mau nanya, Pak, ini komponen ini Ya. bakal kepakai semua di business intelligence? Oke, kalau pertanyaannya bakal kepake semua atau enggak, tidak selalu. Tergantung Jadi perusahaannya. kita kembalikan lagi ke perusahaannya. Perusahaan butuhnya yang mana? Karena gini, untuk menerapkan semua itu, pasti kita butuh resource ya. Yang pasti resource server sama resource orangnya. Siapa yang bakal mengerjakan itu dan mau dibuat seperti apa BI-nya ini. Gitu. Jadi yang pasti ada itu adalah data warehouse, itu pasti ada. Karena itu adalah sumber datanya. Nah, sisanya itu sesuai kebutuhan aja. Tergantung perusahaannya udah siap ke arah situ atau enggak. Kayak gitu. Baik, Pak. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Yang lain? Saya mau tanya Pak, itu kan tadi ada bagian yang probability itu yang kemungkinan itu Pak. Itu kan kata Bapak hasil datanya itu nggak menentu. Nah itu kayak gimana tuh Pak yang nggak menentu? Apakah bentuk angka persentase atau gimana? Nah, kalau kita ngomongin probability, itu kan prediktif ya. Kalau prediktif biasanya kita pakai algoritma tertentu tuh untuk menghitung nilai prediksinya itu seperti apa. Hasilnya itu memang tidak pernah pasti. Jadi hasilnya itu cuma iya atau tidak, true atau false, atau persentase dari 1 sampai 100%. Contoh misalnya kayak gini. Kita ambil kasus di Bina Insani ya, misalnya contoh kayak gitu deh. Nah, Bina Insani mau memprediksi nih, berapa banyak mahasiswa yang bakal lulus di tahun depan. Contohnya seperti itu. Nah, nanti kalau kita masukin ke BI bakal ngasih tahu yang bakal lulus di tahun depan adalah kurang lebih 200. Nah, 200-nya itu sebenarnya 200 estimasi doang. Hasil hitung-hitungan dari algoritma yang dipakai. Nah, hitung-hitungannya seperti apa? Tergantung dari algoritma yang dipakainya. Karena masing-masing algoritma punya komponen perhitungan masing-masing. Nah, di mata kuliah SPK yang kemarin sebelumnya itu ya, kalau yang sama saya juga, ada yang masih ingat nggak? Kan di situ kita pakai rumus tuh ya, masukin angka-angkanya. Nah, itu adalah salah satu contoh dari prediktif kan ya. Kita memprediksi siapa yang bakal jadi manajer, bakal segala macam. Nah, itu contoh dari perhitungannya. Hasilnya memang tidak pernah pasti, tapi dengan hasil yang tidak pasti itu, tapi kita dikasih suggestion. Yang awalnya kita nggak punya pilihan, maksudnya kita hanya pilihannya berdasarkan intuisi, nebak-nebak, kita didukung sama data. Jadi hitungan itu tidak pasti hasilnya, benar atau salah, tapi hitungan itu berdasarkan data. Jadi kenapa? Jadi kita punya pertimbangan. Oh, setelah dihitung pakai data, ini estimasinya sekitar segini nih. Kita ambil nggak ya? Kayak gitu. Jadi fungsi prediktif itu memang buat memprediksi aja, terlepas itu prediksinya benar atau salah, itu urusan belakangan. Tapi setidaknya prediksi itu dilakukan dengan menggunakan data. Contoh sama kayak gini deh. Kemarin kan corona pas lebaran tuh ya, bener nggak? Iya. Ya, Pas Pak. lebaran kan kena corona. Nah, untuk semua perusahaan yang jualannya banyak di lebaran, pasti kan berpikir, wah lebaran kita bakal untung besar nih, bener nggak? Iya. Jadi kan dari tahun sebelumnya dia ngeliat, wah tahun sebelumnya lebaran ini kita jualan laku 100M nih. Berarti kalau kita prediksi sesuai data kita, harusnya tahun ini penjualan kita bisa lebih dari itu. Prediksi ya, benar kan? Nah, ternyata kenyataannya muncullah corona tuh, yang di luar data kita. Tapi seharusnya secara prediksi kita naik penjualannya. Tapi karena muncul corona, penjualan jadi turun. Nah, itu contohnya. Jadi prediksi dilakukan dengan data kita, yang asumsinya bakal sesuai kenyataan kita, karena hasilnya memang persentase. Makanya tadi cuma ya atau tidak, sesuainya, true atau false, benar atau salah, atau 1 sampai 100%. Jadi dalam bentuk persentase. Prediksi itu yakinnya berapa persen. Misalnya katakanlah prediksi ini cuma yakin 70%, berarti sistem cuma yakin 70% prediksi itu bakal kejadian benar. Kayak gitu. Namanya juga prediksi. Tapi itu membantu kita. Karena itu dari data. Kayak gitu. Oke, gimana? Ada yang mau tanya lagi nggak?
Oke ya, saya lanjut dulu. Berarti tadi udah sampai ini. Nah, ini. Nah, sebenarnya lebih ke arah sejarah aja sih. Jadi kan kita tadi udah bahas komponen-komponennya tuh ya. Jadi sebenarnya BI itu dulunya adalah manajemen information system, sistem biasa lah, maksudnya sistem informasi lah kayak gitu, tahun 90-an. Nah, ini adalah perkembangannya ya. Jadi dia itu baru masuk ke apa? Udah ada OLAP segala macam itu di tahun 90-an, baru di tahun 2000-an sudah banyak komponennya tuh, ada AI-nya, ada data mining, ada text mining dan sebagainya. Jadi komponen yang banyak ini mana tadi? Nah, ini itu baru masuk di abad 20-an. Jadi memang ini teknologi yang baru naik di 1990 sampai 2000-an ke atas. Ya karena memang orang-orang udah mulai aware ya sama dengan apa sama data. Kalau dulu kan minyak adalah segalanya gitu ya. Kalau sekarang kita bisa ngomong data adalah segalanya. Nah, makanya di sini BI mempunyai peranan di situ. Jadi kalau kalian mau jadi data analis, data science segala macam pasti bakal sering ketemu sama BI. Kayak gitu. Oke. Untuk materi hari ini sampai ini. Jadi ada yang mau tanya dulu nggak? Materinya sudah. Oke, ada yang mau tanyakan dulu apa tidak? Sambil saya absen ya. Tadi kayaknya belum semua. Jadi sambil saya absen, kalau ada yang mau tanyakan silakan. Ini Angga ada itunya nggak sih? Ada kabarnya nggak sih? Nggak ada kabar ya? Angga Hermawan ya? Belum masuk grup juga sih Pak si Angga itu. Oh iya, tapi maksudnya sebelumnya dia sekelas sama yang baru masuk ini juga atau sebelumnya pernah ketemu sama kalian? Nggak ada ya? Oke, Ahmad Yusron nggak ada kabar ya? Sudah mana Ahmad Yusron ada? Nggak ada sih dari tadi di sini nih. Ahmad Yusron nggak ada kabar ya? Nggak ada kabar. Terus Boston nggak ada kabar juga ya? Terus Imam ada, Mairunisa ada ya? Bapak mau nanya. Novi, ya apa? Pak, berarti kalau misalkan kita ngejalanin bisnis tapi kayak sesuai tren yang sekarang itu nggak apa-apa kan ya Pak? Kalau kayak misalkan gini, saya ngejalanin bisnis seblak nih, misalkan seblak ini udah nggak laku nih Pak, terus ada makanan baru nih yang muncul, terus saya ngikutin alurnya kayak ngikutin, ayo udah deh saya bikin makanan yang lagi tren sekarang aja, terus si seblaknya ini saya tinggalin gitu, saya ganti, itu nggak apa-apa kan ya Pak? Nggak masalah, berarti kan kamu melakukan usahanya berdasarkan data yang ada sekarang gitu. Nggak masalah itu. Jadi tadi kan di awal-awal kita bahas tuh ya, dampak terhadap pelaku usahanya seperti apa. Jadi kan dituntut untuk lebih kompetitif ya, terus lebih inovasi. Nah itu kan termasuk juga. Jadi kan ketika kita ngerubah apa yang mau kita jual, berarti kan kita ngelihat kondisi di lapangan. Gitu. Nah, kalau kita hubungan ke BI ke ranahnya lebih besar ke perusahaan juga bakal melakukan seperti itu. Ketika misalnya contoh, dulu perusahaan itu jualnya minuman kaleng, ternyata setelah dia lakukan selama ini minuman kaleng udah nggak laku nih. Perusahaan itu bisa berubah tuh, nggak jualan minuman kaleng lagi, tapi jualan yang lain. Contoh gini deh, kayak misalnya itu deh Unilever. Kita kan nggak tahu Unilever sekarang jualannya apa aja. Nah, itu kan pasti dia melihat data juga. Kira-kira tren produk yang lagi laku di lapangan itu apa sih? Nah, dia analisa tuh dengan BI-nya. Terus nanti dia bisa ngarahin ke produksi A, B, C, dan seterusnya. Kayak gitu. Itu udah skala yang lebih besar. Tapi skala kecilnya seperti itu, Feni. Oke ya. Yang lain, ada lagi yang mau ditanyakan? Iya Pak, mau nanya ini Pak. Untuk BI sendiri ini aplikasi untuk bisa langsung mengambil keputusan atau hanya sekedar data untuk mengambil keputusan seorang manajer gitu Pak? Oke, secara BI-nya sebenarnya kita bisa polakan dia untuk kasih suggestion keputusannya seperti apa. Tapi kembali lagi, kalau kita ngomongin dari sisi perusahaan,
ada orang yang memang melihat data itu untuk ngambil keputusan secara benarnya. Jadi BI itu sebenarnya kembali lagi, dia hanya mensuggest sesuai hitungan datanya perusahaan tuh kayak gini loh hasilnya. Nah, terlepas hasilnya itu dijalankan oleh perusahaan atau tidak, kembali lagi ke personalnya. Kembali lagi ke manajernya. Iya, kembali lagi ke orangnya. Gitu. Menyajikan datanya saja ya Pak, nggak membantu untuk mengambil keputusannya gitu. Membantu secara tidak langsung. Gitu. Jadi dia membantu secara data kan, dengan kita punya data, kita jadi tahu nih, kita mau ngapain. Tapi kalau kita nggak punya data, data aja nggak punya, jadi keputusan kita itu ya cuma sekedar ngambil aja. Kayaknya bener deh ke sini. Tapi kalau kita punya data, kita lihat datanya, wah menurut data saya, kayaknya produk saya udah nggak laku nih di pasaran. Jadi saya bakal ganti deh ke produk yang lain. Nah, kayak gitu ya. Tapi kalau kalian nggak punya data nih, tiba-tiba, kayaknya produk saya masih laku deh. Saya nggak usah ganti deh. Kayak gitu gambarannya ya. Jadi mendukung ke arah situ. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ini, Novi nggak, itu ya, nggak ada kabar ya, Novi ya? Novi ada ya? Saya baru lihat. Tadi dia Ya, terus Riza Hamara nggak ada ya? Riza Hamara nggak pernah ada, tapi absennya ada terus nih. Ya Pak, mantap ya. Kerja kali Pak. Lembur. Soalnya absennya ada terus itu. Oke, nah sisanya saya nggak ada namanya tuh. Bentar, di sini. Siapa lagi ya? Soalnya di saya itu cuma ada 16. Ya benar 16 ya. Oke, udah ada semua. Yang ada di sini udah saya absen semua. Oke. Masih ada yang ditanyakan nggak sebelum saya tutup nih pertemuan kali ini? Kok sekarang cukup kayaknya Pak. Mungkin nanti kalau misalnya ada pertanyaan lagi mungkin di grup WA. Oke ya. Yang lain gimana? Yang lain udah cukup? Aman, Pak. Aman, Pak. Oke. Ya, paling itu aja berarti. Untuk hari ini saya rasa cukup ya. Paling nanti berarti ya di Jumat depan ya, nanti kita bakal bahas kelanjutannya dari si BI ini. Tapi nanti minggu depan memang kita masih teorinya dulu. Intinya gini, kita pahami dulu teorinya sama-sama supaya kalian kegambar sebenarnya ini maksudnya apa. Baru nanti kita masuk ke sisi teknisnya. Karena kalau saya tiba-tiba masuk ke sisi teknis, nanti kalian nggak paham itu sebenarnya maksudnya yang mana. Jadi berat juga gitu ya. Paling itu aja sih. Terus kalau ada yang nggak jelas, bisa ngomong di grup atau japri aja, nomor saya yang di situ ya. Nanti saya jawab. Tapi jawabnya paling ya kalau memang saya lagi bisa jawab, langsung jawab. Kayak gitu. Oke ya. Untuk hari ini saya rasa cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.